Halo generasi muda Indonesia, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas D, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021 semester 3, Universitas 11 Maret Surakarta. By the way, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, boleh dong disayang. Yuk kenal lebih dekat anggota kelompok 2D. 1. Dea Sanasya Ramadhani, NIM K64210024. 2. Danif Putra Firgiansyah, NIM K64210025. 3. Dika Dwi Maharani, NIM K642026. 4. Dia Safa Salsabila, NIM K642127. 5. Dian Alia Pitaloka, NIM K642028. 6. Dwi Pramono, NIM K642029. Nah, itu tadi anggota kelompok dari 2D. Yuk langsung saja kita bahas terkait lebih lanjut implementasi pendidikan politik oleh Partai PDI Perjuangan. Dalam video pembahasan kali ini, kelompok 2D mengutip 3 sumber referensi sebagai berikut. Yaps, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita bahas satu persatu dan simak sampai akhir ya. Pada era sekarang ini, situasi dan kondisi politik cukup dinamis. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memang perlu memberikan wawasan pendidikan politik. Melalui pendidikan politik, dapat menumbuhkan kecintaan para kader partai politik maupun masyarakat untuk mencintai tanah air. Dari hal tersebut, maka berdasarkan sumber referensi yang kami kutip, dapat ditarik 3 pembahasan utama, yaitu A. Deskripsi praktek pendidikan politik. B. Analisis kasus. C. Solusi yang ditawarkan. Yang pertama, mari langsung saja mengenal deskripsi praktek pendidikan politik yang meliputi 1. Tujuan. Tujuan dari praktek pendidikan politik kali ini adalah A. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan politik para kader Partai PDI Perjuangan. B. Mengetahui pentingnya demokrasi dengan sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh partai politik. C. Memberikan wawasan mengenai hak dan kewajiban dalam berpolitik. 2. Agen. Agen dalam praktek pendidikan politik kali ini adalah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai PDI Perjuangan yang berisikan ketua, sekretaris DPC, dan bendahara DPC. 3. Sasaran. Sasaran dalam praktek pendidikan politik yaitu adalah kader Partai PDIP. 4. Isi. Penafsiran demokrasi yang baik, pengetahuan wawasan mengenai demokrasi, agama, dalam politik, dan wawasan kebangsaan. 5. Modus. Modus dalam praktek pendidikan politik kali ini adalah edukatif, dengan cara sosialisasi terhadap kader partai secara langsung dengan substansi materi pendidikan politik wawasan kebangsaan, demokrasi, dan politik identitas. Yang terakhir adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi, kapan sih waktu dan tempat pelaksanaan praktek pendidikan politik oleh Partai PDIP? Yaitu pada tanggal 26 November 2022 di Kabupaten Sampang, Madura. Pembahasan kedua adalah bagaimana kira-kira analisis terkait kelebihan dan kekurangan dari praktek pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai PDIP. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini ya. 1. Kelebihan. Kelebihan dari praktek pendidikan politik kali ini adalah A. Para kader memberikan pemahaman agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman konstitusi di Indonesia. B. Partai politik mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan
pendidikan politik daripada partai yang lain. Nah, itu tadi merupakan kelebihan dari praktek pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDIP. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait kekurangan. Kira-kira apa ya kekurangannya? Yuk langsung saja disimak. A. Hanya memberikan pertimbangan citra partai terhadap perilaku sosial yang dilakukan oleh kader. B. Sebagai sarana kampanye, karena sosialisasi pendidikan politik tidak secara menyeluruh dan hanya menyasar pada anggota partai dan juga simpatisan PDIP. C. Sifatnya tidak menyeluruh terhadap masyarakat umum dan juga kurang mengimplementasikan sosialisasi politik dalam partai politik. Nah, setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan, mari kita bahas terkait solusi. Kira-kira solusi apa ya yang bisa ditawarkan untuk masalah di atas? Yuk langsung saja kita simak. A. Sebaiknya memberikan arahan terkait sosialisasi pendidikan politik kepada partai politik, agar sosialisasi dapat terlaksana secara rutin dan berkala, sehingga sosialisasi dapat dimaksimalkan sesuai dengan tujuan. Tidak hanya pada saat masa kampanye, sosialisasi politik dapat dilakukan. B. Pelaksanaan dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar pada salah satu simpatisan partai politik. Nah, itu tadi guys, terkait pembahasan praktek pendidikan politik oleh partai PDIP. Nah, pembahasan kita kali ini telah selesai. Semoga informasi yang diberikan dalam video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.